Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan saudara-saudari semua dimanapun panjenengan berada. Mari bersama-sama kita saat ini akan menerima sabda Tuhan dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur bila minggu di awal bulan September pada hari ini Tuhan terus mengasihi kami, Tuhan terus menolong dan membimbing kami di dalam kami melewati hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah jika sebentar Engkau akan menyapa kami melalui sabda yang akan kami terima. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu lihat, kamu ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku akan ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua, yang rindu belajar akan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo. Saat ini kita bersama-sama diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan September. Dan bulan September menurut kebanyakan orang itu disebut September ceria. Agar di bulan September ini ketika kita bersama-sama diizinkan Tuhan untuk memasuki kehidupan yang baru di bulan yang baru, ada keceriaan, ada kebahagiaan, dan bahkan ada sesuatu yang kita rasakan dan kita bagikan kepada banyak orang agar kebahagiaan yang kita terima, kita nikmati dan kita rasakan bersama, itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, gereja-gereja Kristen Jawa atau Sinode GKJ di bulan September itu sudah menetapkan sebagai bulan katekese liturgi. Bagaimana liturgi adalah sebuah ibadah, sebuah ritual yang menolong umat untuk menghayati imannya akan pengenalan tentang Allah yang selalu menolong dan memberkati semua ciptaan. Oleh sebab itu, kalau dilihat kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani yang artinya avodah dengan kata dasar ebed yang artinya hamba. Jadi beribadah adalah perjumpaan para hamba dengan Allah atau perjumpaan hamba dengan sang tuannya, sang pemilik kehidupan. Dan bahkan di dalam bahasa Indonesia, istilah yang dipakai itu adalah kebaktian. Dari kata bakti atau dalam bahasa Jawa itu bekti, orang yang beribadah adalah orang yang berbakti atau menyerahkan diri sebagai seorang hamba kepada
Tuhannya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana di dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya, kita selalu diingatkan untuk selalu berbakti, beribadah agar di dalam kehidupan kita ada sabda Tuhan yang mengingatkan, ada perintah Tuhan yang menegur, dan bahkan ada pesan-pesan dari firman Tuhan yang terus menolong di dalam kehidupan kita untuk kita bisa berbagi satu dengan yang lain, agar di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan komunitas dan juga berjemaat, kita bisa diperbaharui lagi di dalam kehidupan iman kita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Di dalam perikop ini merupakan nasihat-nasihat dari Tuhan Yesus kepada para murid bagaimana seorang yang harus menjadi saksi, bagaimana seorang pengikut Kristus yang hidup sebagai komunitas orang percaya, mereka terus mendapatkan asupan di dalam kehidupan rohani mereka untuk hidup berkomunitas ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan dan bagaimana caranya menanggapi, memperbaiki, dan bahkan merengkuh atau merangkul orang yang sudah berbuat salah atau berbuat dosa. Oleh sebab itu melalui perikop ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman itu adalah adanya cinta kasih. Mencintai berarti saling terlibat. Mencintai berarti saling memiliki. Ada kesediaan saling mendukung. Dan bahkan keprihatinan salah satu anggota komunitas menjadi keprihatinan bersama atau keprihatinan yang lainnya. Oleh sebab itu, kegembiraan salah satu anggota komunitas itu juga merupakan kegembiraan anggota yang lain atau kegembiraan bersama. Hal ini secara konkret dilakukan ketika adalah salah satu anggota komunitas atau anggota jemaat yang berbuat dosa. Di dalam perikop kita, maka anggota yang lain harus memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan orang yang berbuat dosa tadi di dalam kehidupannya, yaitu terus diingatkan dengan cara mengingatkan di dalam kasih. Oleh sebab itu anggota yang lain tidak langsung mempersalahkan di depan umum. Dan biasanya ketika ada orang yang bersalah, ketika ada yang berbuat dosa, itu biasanya langsung ditegur. Diingatkan di depan orang banyak. Wes salah ben samsoyo menanggung akibatnya. Samsoyo salah, samsoyo kisinan. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat kita saat ini. Wes salah berbuat dosa, tidak kita rengkuh, tidak kita kasih, justru malah dielek-elek ning ngarepe wong akeh. Dan itu cenderung yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Anggota yang lain tidak langsung mempersalahkan di depan umum, tetapi menjadi masalah sebagai gosip yang diviralkan. Dan bahkan ketika ada seseorang yang berbuat salah, berbuat dosa justru digosipke, diomongi, digrenengi, terus diviralke, nak wis dong gibah. Nah, di situ maka orang merasa puas, merasa seneng, iki lho wis ngomong ke si A, si B, si C. Nah, disitulah ada kegembiraan secara tersendiri ketika ada seseorang yang berbuat salah terus digosipke dan bahkan bisa di blow up, diviralkan agar orang yang berbuat salah itu samsoyo wirang, samsoyo kisinan. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, justru dalam perikop kita Tuhan Yesus mengatakan persoalan ini harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan. Yang pertama, mulai dengan percakapan empat mata. Diparani dewi. Didatangi terlebih dahulu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Agar seseorang yang berbuat salah tadi, ada percakapan empat mata secara pribadi, dapat membuat orang yang jatuh di dalam dosa. Orang yang sudah berbuat salah tadi bisa menyadari kesalahannya dan tidak
kisinan dan orang ngisin-ngisin ke orang yang sudah berbuat salah tadi. Di sini ada tahapan-tahapan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengingatkan, menasehati dan bahkan menegur ketika ada anggota komunitas yang berbuat salah atau berbuat dosa. Oleh sebab itu dipercakapkan secara pribadi empat mata, berdua, agar permasalahan yang mungkin menjadi sebuah rahasia, yang mungkin juga menjadi tabu, yang mungkin bisa didengar banyak orang, bisa diselesaikan terlebih dahulu secara pribadi. Tetapi sekiranya cara ini tidak membawanya pada perubahan hidup, wis diparani, ngobrol berdua empat mata, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, maka kita mengajak 2 atau 3 orang yang lain sebagai saksi untuk mempercakapkan persoalan atau masalah yang dialami. Di sini agar orang lain juga melihat, oh kesalahannya, perbuatan dosanya seperti ini. Agar ada orang yang menyaksikan dan juga ada orang yang juga mau mendukung, mengingatkan dan menegur di dalam kasih. Biar tidak ada gosip di luar. Biar tidak ada fitnah di luar. Biar tidak ada sebuah perbincangan-perbincangan yang tidak baik di luar. Jadi harus ada saksi. Ini adalah tahapan-tahapan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid jika ada seseorang yang berbuat salah atau bahkan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kalau cara ini juga tidak membawanya kembali pada jalan hidup yang benar, wis diparani dhewe secara pribadi, ora iso berubah. Terus mengajak orang, diparani bareng-bareng biar tidak timbul fitnah, masih saja tidak berubah. Maka persoalan ini harus disampaikan kepada jemaat. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seolah-olah Tuhan Yesus secara harafiah di dalam bacaan kita, ini seolah-olah pengen mirang-mirang ke orang yang berbuat salah ini di muka umum atau kepada orang banyak. Tetapi itu secara harafiah. Tetapi dibalik dari kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, ternyata ketika ada seseorang yang berbuat salah, diperhadapkan kepada orang lain atau kepada jemaat, justru yang menjadi tujuan dari Tuhan Yesus adalah agar orang lain yang menyaksikan, yang mengetahui itu justru mendukung di dalam doa. Ikut juga terlibat menyelesaikan permasalahan. Ikut juga terlibat menyelesaikan sebuah persoalan yang sedang dialami oleh anggota jemaat atau anggota komunitas. Bukan berarti terus ketika ada orang bersalah, dihadapkan di muka umum atau di depan jemaat, seolah-olah itu, wah, samsoyo diwirang-wirang ke. Ternyata bukan itu maksudnya. Tergantung seseorang menilai, tergantung seseorang merespon. Bagaimana sebuah komunitas, kalau ada seseorang yang sakit, salah satu orang yang sakit, seseorang yang lainnya di dalam komunitas itu harus juga merasakan sakit. Kalau ada orang yang merasakan masalah, komunitas itu juga harus memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Karena itu adalah tanggung jawab bersama. Kalau semua senang, kalau salah satu senang, maka semua juga harus ikut senang. Inilah yang dimaksudkan di dalam komunitas orang Kristen yang di dalamnya didasari oleh cinta kasih. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, terkadang jika seseorang itu sudah ditegur, diingatkan, dieleke, tetapi masih saja wangkot, masih saja tidak berubah, itu terkadang seolah-olah itu seperti pepatah Jawa yang bunyinya lambe satumang kari sak merang. Artinya adalah orang yang sudah berkali-kali dinasehati, tapi tidak juga didengarkan. Wes dinasihati berkali-kali, sudah didampingi berkali-kali, tetapi tidak mau menggubris, tidak mau mendengarkan, seolah-olah mengabaikan alah lelah luweh. Itu sama saja seperti lambe satumang kari samerang. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, justru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan,
menjadi sebuah keluarga, menjadi sebuah komunitas. Kita diingatkan kembali bahwa setiap orang itu memiliki kesalahan. Tetapi kesalahan itu jangan sampai menjadikan seseorang itu memberikan stigma, memberikan justifikasi, melabeli seseorang itu bahwa seseorang yang sudah melakukan kesalahan, dia dianggap orang buruk atau tercela. Justru inilah maksud dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Dia tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi, tidak datang untuk umat Israel saja, tetapi juga dia datang kepada pemungut cukai. Dia datang juga kepada orang Samaria. Dia datang juga kepada orang Kanaan Sirofenisia. Yang di dalam kehidupannya mungkin sudah dianggap salah oleh orang lain. Tetapi justru kita diingatkan sebagai komunitas, orang-orang yang seperti ini tadi harus kita rengkuh, harus kita rangkul, harus kita perhatikan, harus kita beri perhatian yang lebih, agar mereka tidak hilang, agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak ketriwal, agar mereka juga dapat merasakan kasih Allah di dalam kehidupan yang dirasakan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika seseorang berbuat salah, jika seseorang berbuat dosa, maka seseorang itu akan menanggung beban. Dan bahkan beban yang mungkin ditanggungnya akan membuat orang tersebut menjadi down, menjadi terpukul, dan bahkan mungkin merasa tidak layak hidupnya. Tetapi dari bacaan kita, dari perikop kita, jika ada 1-2 orang berkumpul di dalam namaku untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka mereka harus dirangkul, direngkuh, mereka harus diperhatikan, dicari, agar tidak ketriwal, agar karya penyelamatan Allah itu tidak berhenti di salah satu komunitas, tidak berhenti di salah satu orang saja, tidak berhenti di sebuah bangsa saja, di salah satu bangsa saja. Tetapi kasih karunia Allah, keselamatan dari Allah itu harus dirasakan dan dinikmati dan juga dialami oleh semua orang dan bahkan semua ciptaan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menjadi PR di dalam kehidupan kita, ini tidak mudah. Terkadang kalau kita mengingatkan, tidak hanya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, kalau kita mengingatkan, terkadang seseorang yang mengingatkan itu terkadang justru merasa egois, mementingkan diri sendiri. Wah, sing penting wis tak elekke. Mbah isin karepmu ora karepmu. Mbah kowe ndablek karepmu ora karepmu. Mbah kowe pengen berubah karepmu ora karepmu. Sing penting wis tak elekke. Terlebih hal itu dilakukan di muka umum atau di depan orang banyak. Nah, kalau sing wis rumangsa wah wis ngelekke merasa benar. Nah, terkadang itu menjadi bumerang. Justru orang yang diingatkan mungkin bisa sakit hati. Mungkin merasa dilecehkan atau direndahkan. Bisa saja seseorang yang berbuat dosa atau berbuat salah tadi dielekke, cara mengingatkan, cara menasihati yang tidak tepat, itu membuat orang yang kita ingatkan itu justru kabur, justru pergi, justru menghilang dari komunitas. Nah, ini yang jadi masalah di dalam kehidupan berjemaat. Dielekke dengan cara yang tidak pas, tidak tepat, dengan waktu sing ora pas, bisa menjadi masalah yang lebih rumit, bisa menjadi masalah yang lebih besar. Tetapi pada hari ini, kita mengawali di bulan katekese, di bulan September, yang katanya adalah September ceria. Mari kita membuat orang-orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa, kita buat mereka kembali ceria. Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga, wes salah dan langsung dibleke. Itu yang salah. Tetapi di bulan September ini, di minggu katekese atau di bulan katekese, umat Tuhan diajak untuk ceria, untuk berbahagia, untuk bersuka cita dengan cara menolong seseorang yang berbuat salah atau berbuat dosa. Kita datangi 4 mata,
Kalau tidak bisa mengajak yang lain agar semakin menguatkan. Kalau masih tidak bisa berubah, diperhadapkan dengan jemaat. Bukan berarti terus ngelek-ngelek kene ngarepe wong akeh, tetapi justru ketika jemaat tahu jemaat didukung untuk menolong di dalam doa, di dalam setiap pergumulan, agar seseorang yang berbuat dosa atau berbuat salah tadi, itu mendapatkan perhatian. Merasa bahwa dirinya masih dibutuhkan. Merasa di dalam dirinya masih ada kepedulian dari komunitas atau anggota yang lainnya. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama. Orang yang berbuat dosa atau berbuat salah tidak harus kita kucilkan, tidak harus kita jauhi, tidak harus kita singkirkan, tidak harus kita gernengi, tidak harus kita gibah, tetapi justru kita menolong di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, di dalam permasalahannya, agar mereka bisa bangkit, bisa keluar dari keterpurukan untuk ceria kembali, untuk merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus, mari kita menasihati untuk memandang orang-orang yang tidak mendengur teguran sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seperti pemungut cukai. Mereka adalah orang yang membutuhkan perlakuan khusus. Pemungut cukai itu justru disingkirkan orang banyak. Tetapi Yesus mau duduk makan bersama dengan pemungut cukai, dengan orang Samaria. Bahkan Yesus mau berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan orang Kanaan Sirofenisia. Itu buktinya kita lebih memberikan perhatian yang khusus kepada orang-orang yang membutuhkan, yang dikucilkan, dan bahkan yang dijauhi oleh banyak orang. Agar keceriaan di bulan September ini bisa menjadi berkat dan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan jemaat, dan kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus menolong dan menuntun kita. Amin.